Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Wadania berperan sebagai pengamat. Saya Pak Irwan berperan sebagai coach. Dan saya Ibu Nurjana sebagai coaching. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan akan mempraktikkan coaching supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wahdania. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya sebagai pengamat ingin berbincang dulu dengan Bapak. Ini ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Jadi begini, dalam sesi coaching sebentar ada rubrik penilaian yang akan saya isi. Di antaranya tentang sejauh mana Bapak menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Dan nantinya juga saya akan mengamati sejauh mana kompetensi coaching Bapak yang diterapkan sebentar dalam proses coaching. Seperti itu Pak, bagaimana? Bisa terpahami Pak? Iya Bu, alhamdulillah bisa Bu. Terpahami dengan jelas bahwa dalam sesi coaching nanti itu yang menjadi penilaian adalah penerapan prinsip coaching dan kompetensi coaching Bu. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan sebentar Pak? Jadi begini Bu, rencananya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Begini Bu, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, insya Allah saya akan menerapkan semua kompetensi tersebut. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan untuk Bapak seperti apa Pak? Jadi indikator ketercapaiannya ya, jika saya nantinya mampu menerapkan prinsip coaching dan kompetensi coaching dalam proses coaching yang akan saya lakukan sebentar Bu. Oke, baik Pak kalau begitu. Silakan. Bagaimana dengan Ibu Nurjana? Apakah sudah siap untuk melakukan sesi coaching hari ini? Insya Allah Pak, saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak Irwan. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Begini Bu Nurjana, saya dapat kabar katanya ada yang ingin diskusikan dengan saya. Apa itu kira-kira yang Ibu ingin bicarakan dengan saya? Begini Pak Irwan, saya mau curhat sama Bapak tentang beberapa orang murid saya Pak. Namanya murid Ibu kenapa ya Bu? Begini Pak Irwan, ada beberapa orang murid saya di kelas ketika belajar bahasa Indonesia, dia tidak pernah mau menulis dan tidak mau mengerjakan tugas dari saya Pak Irwan. Oh, jadi ada beberapa orang murid Ibu yang tidak mau menulis dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jadi kira-kira Ibu Nurjana mengharapkan apa dari percakapan hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi permasalahan saya agar murid saya tersebut mau menulis dan mengerjakan tugas dari saya Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, idealnya murid yang seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin murid-murid saya ketika saya mengajar mencatat hal yang penting, dan ketika saya memberi tugas mereka mau mengerjakannya dengan tuntas Pak. Oh iya Bu. Nah, kalau menurut Ibu, kira-kira hal apa yang membuat murid Ibu tidak mencatat dan tidak mengerjakan tugas dari Ibu yang Ibu berikan? Mungkin karena proses pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik bagi murid saya, atau saya tidak mengaktifkan mereka dalam pembelajaran. Oh, kalau begitu, kalau boleh tahu selama proses pembelajaran selama ini Ibu melakukannya seperti apa? Proses pembelajaran yang saya lakukan itu Pak, di dalam kelas selama ini saya dominan menggunakan metode ceramah Pak. Kemudian setelah saya menjelaskan materi tersebut dengan ceramah,
Saya lalu memberikan tugas kepada murid saya untuk dikerjakan secara individu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Ibu menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apakah ada metode lain yang bisa digunakan agar lebih efektif selain metode ceramah? Menurut saya Pak, metode ceramah tidak efektif karena murid saya ini banyak yang tidak mau mengerjakan tugas dari saya Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, jadi menurut Ibu, strategi apa yang akan Ibu lakukan agar siswa aktif dalam proses pembelajaran? Menurut saya Pak, strategi yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya akan melakukan proses pembelajaran yang aktif dan menarik. Kemudian saya mau memberikan motivasi kepada murid saya agar mau mengerjakan tugas dan aktif dalam pembelajaran yang saya berikan Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali ide Ibu. Seperti ya, saya sependapat dengan Ibu. Nah, kalau boleh tahu Bu, pembelajaran yang aktif dan menarik itu seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya ya Pak, pembelajaran yang menarik itu dengan menyajikan materi yang bervariasi. Misalnya saya memberikan video pembelajaran yang dapat merangsang murid saya untuk aktif dalam belajar Pak. Wah, bagus sekali ide Ibu. Saya yakin sekali apabila Ibu melakukan proses pembelajaran yang mengaktifkan murid, apalagi dengan menggunakan video pembelajaran, pasti murid Ibu akan semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Nah, sekarang Ibu, apa rencana Ibu selanjutnya agar dapat menyelesaikan masalah ini? Dalam waktu dekat ini, sebelum saya mengajar, saya ingin merancang dan mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini dengan melibatkan murid dalam pembelajaran, kemudian menyajikan materi pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media pembelajaran, serta memberikan tugas yang tidak memberatkan murid saya Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali rencananya Ibu. Semoga berhasil ya Bu. Nah, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depannya? Insya Allah saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi Pak. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung rencana yang Ibu akan lakukan. Saya doakan semoga berjalan lancar ya Bu, dan saya tunggu kabar Ibu selanjutnya. Insya Allah saya akan mengabari Bapak paling lambat minggu depan. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan masalah saya Pak. Alhamdulillah, sama-sama ya Bu. Semoga Ibu dan kita semua bisa menjadi guru yang senantiasa dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Sampai jumpa Bu di pertemuan selanjutnya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana perasaannya Bapak setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya alhamdulillah Bu, karena sudah lega, sudah melaksanakan sesi coaching. Begini Pak ya, terkait kegiatan coaching yang tadi telah dilakukan, sekarang kita akan melakukan percakapan lagi dengan Bapak, dan ada lagi beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Siap Bu. Apa itu Bu? Gini Pak, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan dalam sesi coaching tadi? Begini ya Bu, pada sesi coaching tadi, alhamdulillah saya telah melakukan tahapan-tahapan dalam kegiatan coaching. Yang pertama, menanyakan tujuan yang akan dicapai. Kemudian, identifikasi permasalahan. Kemudian, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching dan tanggung jawabnya dengan menggunakan alur tirta. Alhamdulillah dengan suasana yang akrab, cair dan nyaman dengan coaching Bu. Baik Pak, jadi begini ya Pak, berdasarkan hasil pengamatan saya dalam coaching tadi, betul Bapak telah menerapkan prinsip coaching seperti sudah ada kemitraannya, sudah jelas proses kreatifnya, dan juga sudah mengoptimalkan potensi. Berdasarkan data yang tadi saya sudah isi, masih ada beberapa yang perlu pengembangan untuk lebih baik lagi ke depannya Pak. Tapi secara keseluruhan saya melihat sesi coachingnya sudah sangat bagus,
namun masih perlu mungkin dilatih berulang-ulang agar lebih bagus lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu atas penilaiannya. Insya Allah akan saya perbaiki lagi ke depannya Bu. Akan dikembangkan beberapa prinsip-prinsip coaching agar pada kegiatan coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Terima kasih banyak atas masukannya Bu. Baik Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir lagi Pak. Kira-kira menurut Bapak kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Begini ya Bu, dari kegiatan coaching tadi saya masih ingin mengembangkan lagi tentang kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot agar bisa lebih menggali potensi dari coaching sehingga solusi yang diinginkan oleh coaching itu betul-betul bisa diselesaikan. Jadi seperti itu Bu. Baik Pak, semoga saja apa yang Bapak inginkan dapat tercapai pada coaching berikutnya Pak. Amin. Ya Bu, makasih banyak atas waktunya Bu. Terima kasih kembali.